Halo semuanya, buat jutaan umat muslim, pergi haji itu kan impian seumur hidup ya. Nah, kalau Anda salah satu yang lagi bersiap untuk berangkat di tahun 2026, apalagi masuk gelombang pertama, pas banget nih, kita akan bedah tuntas panduan perjalanan suci Anda dari A sampai Z. Coba deh lihat pemandangan ini. Ka'bah, pusat kiblat kita semua, tujuan dari perjalanan iman yang luar biasa ini. Ini bukan sekedar jalan-jalan loh, tapi sebuah ziarah spiritual yang dalam banget, puncaknya rukun Islam yang kelima. Nah, untuk tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi nanti, perjalanannya itu sudah disusun dengan sangat rapi. Di sini kita akan pandu Anda langkah demi langkah biar Anda benar-benar paham setiap tahapannya. Oke, yuk kita mulai bahas. Kita awali dari titik paling pertama, keberangkatan jamaah haji gelombang 1 dari Indonesia. Memahami alur ini tuh kunci banget buat persiapan yang matang. Nah, ini dia tanggal pentingnya. Tolong dicatat ya, 22 April 2026. Ini adalah hari di mana kloter pertama jamaah haji Indonesia akan mulai terbang langsung menuju kota Madinah Al-Munawwaroh. Nah, ada yang beda dan menarik nih dari alur buat gelombang pertama. Tujuannya itu khas banget, jadi jamaah nggak langsung ke Mekah, tapi mendarat di Madinah dulu. Tujuannya untuk melaksanakan ibadah arba'in, yaitu sholat 40 waktu tanpa putus di Masjid Nabawi, baru setelah itu lanjut ke Mekah. Oke, sekarang kita ikutin langkah jemaah selanjutnya, yaitu pergerakan dari kota Nabi menuju kota suci Mekah untuk menjawab panggilan Baitullah. Jadi selama kira-kira 8-9 hari di Madinah, jemaah bakal fokus ibadah arba'in plus ziarah ke tempat-tempat bersejarah seperti makam Rasulullah dan Masjid Kuba. Selesai dari situ, barulah mereka mengambil mikot di Bir Ali, mengenakan pakaian ihram dan berniat untuk melaksanakan umroh wajib setibanya di Mekah. Setelah umroh wajib selesai dan sambil menunggu, tibalah momen yang paling dinanti-nantikan. Puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, atau yang sering disingkat Ar-Muzna. Ini nih intinya ibadah haji. Pergerakan besarnya itu dimulai tanggal 25 Mei 2026 atau 8 Zulhijjah. Seluruh jamaah akan diberangkatkan menuju Padang Arafah. Puncaknya, ya wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah, di mana jamaah berdiam diri, berdoa, dan berzikir. Ini adalah rukun haji yang paling utama. Setelah itu, malamnya mereka akan bermalam atau mabit di Muzdalifah. Coba perhatikan logistik modernnya di sini. Jamaah akan diangkut dengan bus, tapi ada satu hal yang paling krusial, kewajiban untuk memindai smart card atau kartu nusuk sebelum naik. Tanpa kartu ini, akses ke Arafah tidak akan diberikan. Ini memunculkan pertanyaan yang sangat penting. Wukuf itu kan rukun wajib ya. Terus, gimana nasib jemaah lanjut usia atau mereka yang sakit, yang fisiknya nggak memungkinkan untuk berada di tenda Arafah secara mandiri? Apakah haji mereka tetap sah? Dan inilah jawaban brilian dari pemerintah, program Safari Wukuf. Ini adalah sebuah inisiatif yang dirancang khusus untuk memfasilitasi jemaah haji yang memiliki keterbatasan fisik, agar mereka tetap bisa melaksanakan rukun wukuf di Arafah. Terus siapa saja yang berhak ikut? Kriterianya sangat jelas. Program ini ditujukan untuk lansia di atas 65 tahun dengan mobilitas terbatas, jemaah yang sedang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau rumah sakit di sana, serta mereka yang punya penyakit kronis. Tentunya dengan satu syarat, kondisi mereka harus cukup stabil untuk perjalanan. Ini bukan sekedar memindahkan jemaah loh. Selama safari wukuf, para peserta akan dibawa dengan bus khusus, bahkan ada yang dimodifikasi dengan tempat tidur dan didampingi penuh oleh petugas medis serta pembimbing ibadah. Tujuannya adalah memastikan wukuf mereka tetap sah dan kondisi kesehatan mereka juga tetap terjaga. Nah, poin krusialnya adalah ini. Fasilitas yang sangat vital ini disediakan sepenuhnya oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama. Alias gratis, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ini adalah bentuk perlindungan dan pelayanan negara bagi jemaahnya. Yuk kita lanjutkan untuk melihat bagaimana rangkaian ibadah ini disempurnakan. Karena setelah puncak haji di Arafah, perjalanan belum berakhir. Masih ada beberapa rukun dan wajib haji yang harus dituntaskan. Dari Muzdalifah, jamaah bergerak ke Mina untuk mabit atau menginap dan melempar jumrah selama hari tasyrik. Selesai dari situ, mereka kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i haji. Sebelum benar-benar meninggalkan kota suci, mereka akan melakukan tawaf wadak atau tawaf perpisahan.
Dan akhirnya, jemaah gelombang pertama akan pulang ke tanah air melalui bandara di Jeddah. Pada akhirnya, kalau kita lihat dari keberangkatan hingga kepulangan, termasuk dengan adanya solusi seperti safari wukuf ini, penyelenggaraan haji modern adalah cerminan dari sebuah perjalanan iman yang dirancang dengan satu tujuan mulia, memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam meraih panggilan suci ini.